Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian episode kedua dari ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Park yang sedang terluka teringat kembali mengingat kenangan dirinya dan Miho ketika masa sekolah. Pada masa itu, Park mengingat dirinya dengan Miho yang sedang mengikuti porak atau pekan olahraga di sekolahnya. Miho bertugas sebagai marching band, sementara Park menjadi atlet lompat tinggi. Ketika Park hendak melakukan lompatan, ia mendapatkan semangat dari Miho. Tetapi sayangnya, Park yang selalu bernasib kurang beruntung tak berhasil melompat karena tongkatnya yang patah ketika ia belum mendarat. Saat dirinya hendak meminta bantuan dari Miho menjelaskan bahwa ia akan menceraikan Park, sehingga hal itu membuatnya terbangun dari mimpi. Setelah Park siuman, ia dengan segera bertanya kepada Miho terkait keberadaan dari ponselnya karena ia harus kembali lagi menghubungi jaksa, yang membuatnya harus meminjam ponsel Miho untuk meneleponnya. Sementara itu, terlihat sosok misterius yang sedang mengambil bukti rekaman dashboard mobil serta mulai menghancurkan mobil dari Park. Ladies and gentlemen, Big Mouth episode 2. Scene bergerak pada Park yang hendak mengambil kembali mobilnya, serta ia meminta kepada Gogi untuk menemaninya ke dalam toko. Miho yang melihat hal itu kesal kepada Park karena ia yang terlalu memaksakan keadaan dan tak melihat jika dirinya baru saja mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, tim BNN datang dengan surat penangkapannya, yaitu Park yang telah diduga menggunakan narkoba. Miho, Park, dan Gogi sempat memberikan pembenaran jika ia tak akan mungkin menggunakan narkoba karena Park yang merupakan seorang pengacara. Namun tim BNN itu tak menanggapi pembenaran yang Park dan Miho berikan. Lantas mereka membawa Park untuk segera pergi dari rumah sakit itu. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Miho sempat berbicara kepada Park jika ia akan memintanya untuk percaya diri dan bertahan selagi mereka meluruskan semua permasalahan ini. Di dalam penjaranya, Park memiliki prasangka jika mungkin saja Gong Ji-hoon telah menjebaknya, serta telah membuat Park mengalami kecelakaan mobil dengan memberikan minuman berisikan narkoba. Hal tersebut membuat dirinya meminta kepada penjaga untuk segera menghubungi wali kota. Setelah bertemu dengan wali kota, Park menjelaskan kepadanya bahwa rekaman itu telah hilang, serta ia menduga jika Gong Ji-hoon melakukan ini semua untuk melenyapkan barang bukti. Mendengar hal itu membuat wali kota cukup marah karena Park yang secara diam-diam bertemu dengan Gong Ji-hoon. Park menjelaskan jika isi dari rekaman itu merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka, serta percakapan perjanjian dan hal yang menyebutkan tentang sebuah makalah. Park yang tak ingin dipenjara meminta wali kota untuk membantunya terbebas dari pelanggaran itu agar ia bisa mengungkap dan meluruskan kasus ini. Namun karena wali kota yang telah kecewa kepada Park membuatnya meninggalkannya serta enggan untuk membantu Park sendiri. Di saat Gogi baru saja keluar dari kantor Park, sekelompok tim BNN datang dengan membawa surat perintah penggeledahan. Lantas tim BNN itu segera mendobrak kantor dari Park serta mulai membobol dinding, atap, dan berhasil menemukan banyak sekali narkoba, uang miliaran, serta ponsel sekali pakai dan senjata di dalam kantor Park. Keesokan harinya, Park mulai memasuki sel. Di sana ia melihat jika tempat itu sudah tak memperdulikan lagi hak asasi manusia, serta tempat tersebut juga tak mencerminkan keadilan sama sekali karena masih saja ada tahanan yang bisa mendapatkan perlakuan khusus menggunakan uang yang mereka gunakan dengan cara menyuap para sipir. Di saat orang-orang memasuki selnya, Park kebingungan karena ia tak mendapatkan petunjuk terkait di mana keberadaan sel yang harus ia tempati. Sipir penjara menjelaskan jika Park harus mengikutinya ke dalam sebuah ruangan. Setibanya di ruangan tersebut, Park dengan segera digusur oleh sekelompok orang untuk menghadap kepada para tersangka pembunuhan dokter. Di sana Park menjelaskan jika merekalah yang telah membiusnya serta telah sengaja menjebak Park agar masuk ke dalam penjara. Salah seorang tersangka itu menjelaskan jika Park telah keluar dari jalurnya sebagai seorang pengacara dengan cara mengajak Gong Ji-hoon untuk berbisnis terkait rekaman pembunuhan tersebut. Park yang masih saja besar mulut marah kepada mereka serta menegaskan jika ia tak akan membiarkan mereka lolos dari penjara ini dan akan membiarkan mereka membusuk selamanya di penjara.
Di satu sisi, wali kota yang sedang merayakan peresmian dengan anggota forum Nine Rivers mendapatkan olokan dari Gung Ji-hoon, yaitu Gong Ji-hoon menyebut jika bukan karena uang yang ia miliki, maka wali kota itu tak bisa mendapatkan posisinya sekarang. Istri wali kota yang mendengar suaminya diejek, mencoba mengadu domba Gong Ji-hoon beserta pasangannya dengan memberitahu jika ia sempat tertipu oleh investasi Lala Capital yang diadakan oleh seorang penipu Big Mouse. Tak lama kemudian, asisten wali kota menghampirinya untuk memberitahu mereka agar segera menonton televisi. Di dalam berita itu dijelaskan jika penipu ulung terkenal Big Mouse telah tertangkap dengan identitas aslinya, yaitu Park Chang-ho. Park Chang-ho dinyatakan sebagai Big Mouse karena polisi telah menemukan 5 miliar won, narkoba senilai 10 miliar, buku besar judi Papa Zeus, ponsel sekali pakai, dan pistol berjenis Glock di dalam kantor Park Chang-ho, yaitu seorang pengacara. Di dalam penjara, Park Chang-ho mendapatkan siksaan serta hukuman gantung diri dari para tahanan VIP tersebut. Para tahanan VIP itu menjelaskan jika mereka tak akan segan-segan untuk membunuh Park karena dalam penjara ini tak akan ada yang menyadari jika salah satu tawanan akan tewas. Park yang merasa nyawanya berada di ujung tombak meminta belas kasihan kepada mereka serta memohon untuk segera menyelamatkan nyawanya. Dengan imbalan, Park Chang-ho akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun para tersangka itu tak memperdulikan permohonan dari Park, serta mereka juga menyuruh anak buahnya untuk segera menendang kursi yang saat ini sedang menopang tubuh dari Park sendiri, sehingga ia harus tewas karena tak bisa bernafas. Sementara itu, Gung yang baru saja mendengar kabar jika Park adalah Big Mouse dengan segera menelepon kepala sipir untuk tak membunuh Park Chang-ho terlebih dahulu, karena Park Chang-ho adalah seorang Big Mouse dan Gung harus mengambil uangnya kembali dari tangan Big Mouse tersebut. Karena panik, hal tersebut membuat kepala sipir dengan segera menghampiri ruangan Park Chang-ho dengan bala bantuan medis, serta menjelaskan kepada para tahanan VIP jika Park Chang-ho yang baru saja mereka bunuh adalah seorang Big Mouse. Beruntungnya, kepala sipir serta bantuan dari pihak medis masih bisa untuk menyelamatkan nyawa dari Park sendiri dengan alat bantu kejut, sehingga hal itu membuat Park bisa bernafas kembali. Di resepsionis penjara, Miho beserta rekan Park mencoba untuk membesuk suaminya. Tetapi di sana mereka mengalami kesulitan karena selalu saja setiap Miho meminta untuk bertemu Park, sipir menjelaskan jika Park telah menolak semua orang yang hendak mengunjunginya. Di luar kantor penjara, rekan dari Park mendapatkan telepon dari Gogi yang hendak memberitahunya jika di kediaman Miho saat ini sedang dipenuhi oleh wartawan. Serta Gogi juga menjelaskan Park Chang-ho adalah penipu terkenal, yaitu Big Mouse. Mendengar kabar tersebut membuat rekan dari Park mengajak Miho untuk segera pergi ke kantornya. Tetapi karena Miho yang telah melihat berita jika suaminya adalah seorang Big Mouse, mulai kebingungan, sehingga ia meminta waktu untuk berpikir. Ketika Miho sedang berpikir, rekan Park menghampirinya untuk memberitahu jika ayahnya telah meminta mereka untuk tak pulang ke rumah terlebih dahulu, karena di rumah mereka masih dikerumuni oleh wartawan. Miho yang mendengar hal itu tiba-tiba memiliki suatu ide dengan cara memberikan pesan kepada suaminya melalui perantara para wartawan. Lantas ia dengan segera pergi ke rumahnya untuk memberikan pembenaran kepada para wartawan dan awak media, serta memberikan pesan kepada suaminya jika ia hendak menemuinya, karena tak diperbolehkan masuk oleh penjaga. Serta Miho juga menjelaskan dirinya akan berjuang untuk membuktikan bahwa suaminya tak bersalah. Park yang mendengar hal itu dari televisi penjara hanya bisa terdiam dan menutup dirinya karena ia yang tak tega melibatkan istrinya dalam kekacauan yang telah ia perbuat. Ketika Park sedang diinterogasi, inspektur menjelaskan temuannya di kantor milik Park. Park yang mendapat fitnahan tersebut mulai memberikan pembenaran. Apabila ia mempunyai uang sebanyak itu, mengapa ia harus menunggak membayar kontrakan selama 3 bulan? Lantas Park mendapatkan tes dengan mesin pendeteksi denyut nadi untuk mengetahui apakah Park berbohong atau tidak. Awalnya Park menjalani tes itu dengan biasa saja. Namun ketika pertanyaan menjurus kepada pertanyaan apakah Park adalah seorang Big Mouse, Park tiba-tiba menyudahi tes itu karena ia berpikir jika alat tersebut bisa saja salah dalam membaca denyut nadi miliknya. Saat Park hendak memasuki selnya kembali, ia bertemu dengan para tersangka pembunuhan yang bertanya apakah Park merupakan Big Mouse atau ia adalah seorang Big Mouse palsu. Tetapi karena Park yang kesal akibat mereka menjebak Park, membuatnya tak menjawab pertanyaan itu dan meludahi tersangka tersebut.
Di saat Park kembali ke dalam selnya, salah seorang pemuda bernama Jerry datang menghampirinya untuk memberitahu bahwa ia adalah penggemar berat dari Big Mouse. Bahkan ia juga sampai mentato badannya dengan gambar Tom dan Jerry dan juga menawarkan diri untuk mengabdi kepada Park. Kemudian Park menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang Big Mouse. Park juga diminta oleh pemimpin di sana untuk memberitahu tanggal lahirnya karena pemimpin di sana merupakan seorang peramal. Sayangnya, Park menegaskan ia telah mengetahui ramalannya sendiri, yaitu dirinya yang akan hidup tak beruntung dan berumur panjang. Di sel mewah tahanan VIP itu, mereka kedatangan Gong Ji-hoon yang sedang mempertanyakan dan meminta kepada mereka untuk tak mengambil perbuatan apapun kepada Big Mouse, karena ia perlu menyelidiki hal ini serta menyelesaikan semua permasalahannya. Pada malam hari, Gong bertemu dengan jaksa untuk bertanya apakah Park Chang-ho adalah Big Mouse, serta ia juga meminta informan yang telah memberitahu jika Park adalah Big Mouse. Tapi jaksa menjelaskan jika informan yang memberi informasi tersebut adalah seorang informan anonim. Di luar restoran, jaksa menghampiri semua mobil milik wali kota. Di sana jaksa memberikan buku catatan yang berisikan para pelanggan VIP Big Mouse. Jaksa bertanya kepada wali kota mengapa ia bertindak sampai sejauh ini. Wali kota memberikan pembenaran jika mereka yang mempunyai uang telah menganggap orang seperti jaksa dan dirinya sebagai orang rendahan yang tak bermodal untuk mendapatkan posisi yang mereka miliki saat ini. Wali kota juga menjelaskan ia telah bekerja keras untuk mencapai titik saat ini. Maka dari itu, tak adil jika jabatan yang telah ia perjuangkan selama ini hilang begitu saja dengan kematian dirinya yang dibunuh oleh Gong dan kawan-kawannya. Wali kota menegaskan, ia tak akan membunuh mereka, karena apabila mereka membunuhnya hanya akan membuat mereka menjadi seorang mayat. Dan wali kota menjelaskan tujuannya, yaitu ia ingin membiarkan mereka hidup, agar mereka dapat tunduk kepada dirinya. Di satu sisi, Miho beserta Gogi dan rekan dari Park menyadari jika pegawai restoran yang telah memberikan minuman kepada Park baru saja menghilang. Serta Miho yang memutuskan jika mereka harus mencari tahu apa isi makalah yang membuat dokter tersebut terbunuh. Gogi dan rekan dari Park sempat untuk meminta Miho agar tak ikut campur dalam rencana ini, karena rencana ini sangatlah berbahaya. Tetapi karena Miho yang bertekad besar untuk menyelamatkan suaminya tak memperdulikan omongan dari ayah dan temannya. Di dalam penjara, para tahanan memiliki teorinya masing-masing terkait Big Mouse yang asli. Menurut mereka, Big Mouse memiliki badan yang besar dengan tato tikus di punggungnya. Ada juga yang menyebut jika Big Mouse adalah seorang wanita yang sering menyiksa musuhnya menggunakan cambukan. Sementara di saat kakek yang merupakan alumni mafia bernama Ketua Yang mendengar Big Mouth, ia tak terlalu memperdulikan siapa Big Mouse tersebut, serta ia juga bertujuan untuk menunjukkan kepada orang-orang jika Park yang disebut-sebut sebagai Big Mouth ialah tak lain hanyalah seorang pecundang bermulut besar. Sehingga ketika kakek itu menghampiri Park, mereka sempat mengalami sedikit perkelahian yang dimenangkan oleh Ketua Yang masih saja berbadan fit. Park yang baru saja dihajar mendapatkan undangan langsung dari kepala sipir yang penasaran apakah Park merupakan Big Mouse yang asli. Sebelum menanyakan hal itu, kepala sipir memberikan perkenalan kepada dirinya jika ia adalah seorang anggota klan Park juga. Lalu ketika kepala sipir bertanya terkait Park yang merupakan Big Mouse atau bukan, Park terkejut karena mengapa selalu saja semua orang mengira jika dirinya adalah seorang Big Mouse. Lantas Park menegaskan dengan memberikan sumpah jika ia bukanlah Big Mouse. Lalu kepala sipir yang mendengar hal itu memutuskan untuk memenjarakan Park kembali ke ruangan isolasi. Di ruangan isolasi, Park teringat akan kenangan dirinya bersama Miho di saat hendak memberikan protes kepada tetangganya karena tetangganya yang tak membenarkan pipa yang bocor sehingga menyebabkan apartemen mereka berdua mengalami kebocoran. Miho dengan segera menghampiri tetangganya itu untuk meminta uang perbaikan atas atapnya yang bocor. Karena tetangganya yang enggan memberikan uang itu membuat mereka harus sedikit berselisih. Setelah mereka kembali ke kontrakannya, mereka mulai membicarakan tentang apa yang terjadi dan memuji Miho yang berhasil mendapatkan uang perbaikan atap itu dari tetangganya. Ayah Miho yang tak ingin kehilangan momen manis tersebut mengajak anaknya beserta mantunya untuk melakukan selfie. Miho yang menangis melihat kenangan tersebut membelakang tekadnya untuk menyelamatkan suaminya dan meluruskan hal ini semua dengan membuktikan jika suaminya tak memiliki salah apapun. Keesokan harinya, Miho mencoba mencari pekerjaan baru dengan melamar menjadi perawat di tempat dokter yang terbunuh itu bekerja. Miho juga mendapatkan respon bagus dari pihak HRD perusahaan itu dengan memberikan nilai A atas wawancara yang ia lakukan.
Sementara rekan dari Park yang sedang mengunjungi temannya menjelaskan situasi di luar jika Miho saat ini sedang mencoba mencari tahu isi makalah dari dokter yang terbunuh itu. Serta wali kota yang sudah memutuskan hubungan dengan Park karena ia tak ingin terlibat dengan seorang Big Mouse. Park yang mendengar hal itu memiliki sebuah ide yang secara tiba-tiba terbenak di dalam pikirannya, yaitu dengan meminta Miho untuk bercerai agar Miho tak perlu memikirkannya, serta agar Miho juga aman dari kejaran rentenir dan penjahat yang hendak melukai keluarga dirinya. Di dalam sel, Park kembali teringat ketika dirinya hendak memutuskan Miho sebagai pacarnya karena Park yang tak dapat lulus ujian menjadi seorang pengacara. Miho yang mendengar hal itu membawa buku tabungannya untuk memberikan semua tabungan kepada Park agar Park bisa mencoba ujian pengacara tersebut lagi dan lagi. Tetapi karena Park yang melihat Miho sampai begitu besarnya mendukungnya, ia tak tega menggunakan uang pacarnya dan tak ingin mengecewakannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Miho. Namun karena Miho yang masih keras kepala mengajak Park untuk menikah, karena dengan menikah Park bisa memakai uang Miho jika Park telah menjadi suaminya. Miho juga menjelaskan jika Park tak akan mampu mendapatkan wanita yang lebih baik darinya, yang membuat Miho meminta kepada Park untuk membiarkannya menjaga dirinya. Beberapa tahun kemudian, Park akhirnya lolos dalam tes menjadi seorang pengacara. Ia juga berhasil mendapatkan asuransinya dan kantornya sendiri. Di sana Park mulai melamar Miho dengan memberikan buku asuransi yang mengatasnamakan Miho di dalamnya. Di dalam sel, Park terfikirkan jika ia akan menggunakan kejahatan tersangka itu dalam surat pembunuhan dirinya sendiri. Serta ia juga akan mengungkapkan bahwa dirinya tak bersalah lewat kematian dirinya suatu saat nanti. Keesokan harinya, Park memikirkan cara bagaimana ia bisa bunuh diri di dalam penjara itu. Sehingga ia tiba-tiba menyadari sesuatu bahwa di dalam penjara tersebut berisikan para gangster yang rata-rata adalah seorang pembunuh. Yang membuatnya memberanikan diri untuk menantang Ketua Yang. Tetapi beruntungnya, Park dapat menang dalam perkelahian dengan Ketua Yang ketika ia menghajarnya hingga tak berdaya. Hal tersebut membuat Park mencoba untuk memikirkan kembali cara agar ia bisa terbunuh, yaitu dengan menghampiri seorang psikopat yang telah membunuh 9 orang. Namun ketika ia menghampiri psikopat tersebut, dirinya justru menceramahi psikopat itu hingga menangis dan justru membuat pembunuh tersebut tak memberikan perlawanan sama sekali sebab Park yang mengolok-olok ibunya. Dan scene terakhir sekaligus rencana Park yang terakhir adalah dengan cara mencoba melarikan diri dari penjara dengan harapan ia ditembak mati oleh para penjaga tahanan. Sayangnya, berapa lama pun dan berapa kali pun Park mencoba untuk bunuh diri, ia tetap bisa. Tetapi setelah Park mencoba untuk melarikan diri dengan berlari ke arah lapangan, ia hanya mendapatkan kepungan dari penjaga serta mendapatkan bidikan dari penjaga jitu yang berada di atas menara. Dan pembahasan Big Mouth di episode kedua pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.